Di sini kami akan memaparkan resensi buku yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Data karya yang pertama, judul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Yang kedua, penulis Alfi Syahrin. Yang ketiga, penerbit dari Gagas Media. Yang keempat, tahun terbit 30 November 2019 dan itu pertama kali mencetak, dan yang tebal bukunya itu X11+236. Baik, kita masuk dalam biografi pengarang. Seorang pemuda bernama Alfi Syahri. Alfi Syahri lahir pada tanggal 20 Januari 1992 di Ambon. Alfi sudah mulai menulis sejak tahun 2012. Alfi juga sudah memiliki 5 karya yang diterbitkan, antara lain sebagai berikut. 1. Dilema, 3 cinta dalam satu rasa pada tahun 2012, diterbitkan oleh penerbit Bukune. Yang kedua, Swiss, Little Snow in Zurich pada tahun 2013, diterbitkan oleh penerbit Bukune. Yang ketiga, I Love You pada tahun 2015, diterbitkan oleh penerbit Gagas Media. Yang keempat, Jika Kita Tidak Pernah Jatuh Cinta pada tahun 2018, diterbitkan oleh penerbit Gagas Media. Yang kelima, Jika Kita Tidak Pernah Menjadi Apa-apa pada tahun 2019, diterbitkan oleh penerbit Gagas Media. Nah, sekarang kita masuk pada pembandingan buku Jika Kita Tidak Pernah Jadi Apa-apa dengan buku yang lain. Di sini kami mengambil buku pembandingnya, yaitu buku Jika Kita Tidak Pernah Jatuh Cinta. Kedua buku ini ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Kak Alfi, dan diterbitkan oleh penerbit yang sama juga, yaitu Gagas Media. Kedua buku ini bernuansa atau bertemakan buku motivasi atau pengembangan diri. Namun yang menjadi pembedanya ialah apabila buku Jika Kita Tidak Pernah Jadi Apa-apa lebih mengarah pada motivasi tujuan hidup kita, sedangkan buku Jika Kita Tidak Pernah Jatuh Cinta lebih mengarah motivasi mengenai romansa atau percintaan kita atau hubungan asmara setiap orang. Nah, yang menjadi perbandingan atau pembedanya hal itu. Sedangkan persamaannya, mereka sama-sama memiliki 45 bab yang kadangkala satu bab hanya terdiri dari 2 halaman saja, dan juga mereka fokus pada satu topik saja, satu topik pembahasan, meskipun terdiri dari 45 bab. Penerbit dari buku ini adalah Gagas Media, di mana Gagas Media ini merupakan sebuah penerbitan buku yang didirikan pada 4 Juli 2003 oleh FX Rudi Gunawan, Antonius Rianto, Muammar MK, Hikmat Kurnia, dan Andi Dominikus. Gagas Media memiliki target pasar remaja hingga dewasa muda dengan genre buku terbitannya adalah novel komedi, thriller, fantasi, teen lit, chick lit, dan juga sastra kontemporer. Selain itu, Gagas Media juga menerbitkan buku non-fiksi bergaya guide, how to, filosofi populer, dan sebagainya. Kau melihat teman-teman dan mereka sudah mendapatkan impian. Sementara kau masih termangu, menggenggam harapan. Pelan dalam hati kau berujar, kapan mimpiku terwujud? Selama perjalanan mencapai tujuan, ada kalanya kau melihat sekeliling, menakar jauh jangkauan, atau kau malah membandingkannya dengan orang lain, lalu lupa melanjutkan perjalanan. Benarkah segala usaha dan upayamu selama ini lebur bersama kecewa yang kau bangun sendiri?
Sungguhkah sesuatu yang hanya kau lihat dalam dunia maya menjadikanmu merasa bukan apa-apa? Jika kita tak pernah jadi apa-apa, akan menemanimu selama perjalanan. Buku ini untukmu yang khawatir tentang masa depan. Tenang saja, kau tidak sedang diburu waktu. Bacalah tiap lembarnya dengan penuh kesadaran bahwa hidup adalah tentang sebaik-baiknya berusaha. Jatuh lalu bangun lagi. Dan tidak berhenti percaya bahwa segala perjuanganmu tidak akan sia-sia. Bukankah sebaiknya apa-apa yang fana tidak selayaknya membuatmu kecewa? Keunggulan. Yang pertama, buku ini sangat memotivasi sang pembaca untuk kembali ke tujuan awal apa yang mereka inginkan. Nah, yang kedua, gaya bahasa buku ini sangat santai, seolah-olah sang penulis bercerita langsung kepada pembaca. Nah, yang ketiga, terdapat fakta unik yang sangat orang tidak ketahui atau sebagian orang tidak ketahui, seperti pendiri perusahaan Steve Jobs, Jeff Bezos, dan Jack Ma. Kelemahan dalam buku ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagi orang yang tidak mengetahui atau tidak fasih dalam bahasa Inggris, sangat kesulitan atau enggan membaca buku ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling akhir dari semua video ini, yaitu mengenai kelayakan buku. Berdasarkan diskusi kami kelompok, kami dapat mengkategorikan buku ini sangatlah layak untuk kita baca, terutama pada usia-usia remaja akhir menuju dewasa pertengahan atau SMA akhir menuju usia 30 atau 40 mungkin ya. Atau terkhususnya bagi kamu yang tidak tahu mau melakukan apa dalam hidupnya, tidak memiliki cita-cita, atau bahkan bagi kamu yang insecure atas kehidupannya sendiri atau orang lain, dan juga buat kamu yang merasa gagal karena kamu tidak dapat mencapai cita-cita atau belum dapat meraih cita-citamu. So, ayo baca buku ini biar kamu lebih fokus pada tujuan hidupmu. Sekian presentasi resensi mengenai buku Jika Kita Tidak Pernah Jadi Apa-apa dari kami kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih.